Sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu ke lu kalau gue lagi ngerjain video course tentang content creation. Di course ini gue jelasin full detail prinsip-prinsip yang gue pakai secara pribadi selama ini untuk ngebuat konten yang menarik yang selama ini gue buat di YouTube, sosmed, community, atau website. Beberapa contoh materi yang bakal lu pelajari diantaranya kayak copywriting, persona, storytelling, human-centric approach. Lu dijamin bakal dapat value yang padat, lengkap banget dalam video berdurasi 1 jam. Cocok banget buat lu yang tertarik di dunia perkontenan atau konten marketing, apapun format kontennya, entah itu video, teks, suara, atau gambar. Fundamentalnya sama, dan lu harus kuasai fundamental tersebut supaya konten lu menarik di mata orang. Please stay tune terus untuk update selanjutnya. Sekarang kita balik ke video utama. Video kali ini mungkin bisa dibilang sebagai surat cinta gue buat Ernest Hemingway, penulis salah satu judul novel yang bener-bener mengubah hidup gue ke arah yang positif. Gue pernah bahas sebelumnya juga di video ini tentang betapa pentingnya habit membaca dan gimana efek dahsyatnya ke growth lu sebagai individu, terutama buat mindset dan mental lu. So, gue bilang ke lu sekali lagi, kalau lu serius pengen mentransformasi diri lu ke arah yang positif, habit membaca itu wajib banget lu jadiin aktivitas harian, seperti halnya lu makan, tidur, dan berak. Ya cuman gue ngerti, gara-gara kita sekarang terlahir di era internet, smartphone, attention span kita, Gen Z, Gen milenial, itu nggak selama generasi pendahulu. Gara-gara meledaknya konten short form, jadi sulit buat kita untuk fokus minimal 30 menit aja ke suatu hal. Makanya otak lu berontak dan lu kejang-kejang gelisah pas dipaksa buat baca buku. Tapi ini harus lu lawan, lu harus maksain diri supaya akhirnya otak lu adapt dan sanggup buat disuruh duduk diam baca selama sejam minimal. Jenis konten yang gue buat sekarang ini dan video-video lainnya mungkin kurang cocok buat lu yang gak terbiasa duduk diam fokus mendengarkan, karena lu lebih terangsang sama style konten yang flashy, penuh warna, yang temponya cepet. Tapi gue yakin pasti ada dari lu pada yang enjoy sama jenis konten esai kayak gini, terutama lu yang suka mikir, yang suka merenungkan ide-ide abstrak di kepala lu, karena lu ngerti ngelakuin ini esensial juga buat pengembangan diri lu, selain ngelakuin real life actionnya tentunya. Nah, jadi kapan pertama kali gue baca novel ini? Judulnya The Old Man and the Sea, atau dalam bahasa Indonesianya Lelaki Dua dan Laut. Itu tahun 2019 di akhir tahun di bulan Desember. Lu pasti bertanya apakah ini ada versi bahasa Indonesianya, Bang? Ada kok, lu tinggal cari di marketplace Tokped atau Shopee dengan judul Lelaki Tua dan Laut. Itu banyak banget yang jual. Ada yang baru dan juga ada yang bekas kalau lu pengen lebih hemat budget. Ternyata bukan buku non-fiksi yang kategorinya self-improvement atau video motivasi atau podcast yang inspirasional yang ternyata ngasih dampak signifikan ke hidup gue, tapi ternyata novel tentang kisah nelayan di Kuba ini yang berhasil merevolusi mindset dan mental gue secara signifikan. Bahkan udah 4,5 tahunan sejak gue ngelarin baca ini novel untuk pertama kalinya, sekali baca doang, tapi sampai sekarang di detik ini gue masih inget betul alur ceritanya dari awal sampai akhir. Inilah the power of membaca, nyantel terus di otak. Spoiler alert karena abis ini gue mau ngebahas tentang alur cerita dan pelajaran hidup yang bisa diambil. Kalau lu pengen baca sendiri ceritanya, nggak mau terspoiler, lu bisa close video ini dan lanjut lagi nanti setelah lu kelar baca. Kalau lu nggak peduli penasaran sama plotnya dan efek dahsyatnya ke kehidupan gue, mari kita lanjut. Novel setebal 109 halaman ini menceritakan kisah seorang nelayan tua bernama Santiago yang hidup di pantai Kuba. Selama 84 hari dia melaut, setiap harinya dia selalu gagal dapetin tangkepan bahkan 1 ekor ikan pun. Nah, di hari ke-85, umpannya dimakan sama seekor ikan marlin berukuran raksasa, yang ukurannya bahkan lebih gede dari skoci yang dia pakai buat melaut. 84 hari gagal dapet ikan terus, di hari ke-85 sekalinya dapet ikan segede gaban. Jackpot ini namanya, harus berhasil ditangkep, gak boleh dilepasin. Yang kerennya itu adalah si Santiago ini nelayan tradisional. Dia nggak pakai peralatan pancing modern. Dia cuma pakai tali pancing, jaring, dan otot buat narik ikan yang makan umpannya. Ikan marlin raksasa yang dia tangkap ini bobotnya hampir 700 kg. Habis umpannya dimakan, Santiago nahan tali pancingnya pakai tangannya sendiri. Akhirnya skocinya diseret sama ikan marlin tersebut karena secara bobot jauh lebih berat dibandingin kombinasi berat badan Santiago dan skocinya. Lu tahu sampai berapa lama Santiago nahan tarikan ikan marlin yang makan umpannya ini sampai si ikan tersebut nyerah? 3 hari. Selama 3 hari si nelayan tua ini nahan pakai ototnya sendiri, sambil dia makan, sambil tidur, merem-merem melek doang. Setelah itu ikan marlin raksasa buruannya kecapean, terus muncul di permukaan. Habis itu Santiago menombaknya sebagai finishing. Di tengah-tengah momen dirinya nahan tarikan ikan marlin raksasa tersebut, dia teringat dulu semasa muda pernah adu panco sama seorang pria berkulit hitam, berbadan besar. Reputasinya sebagai jawara adu panco nggak terkalahkan, tapi Santiago berhasil ngalahinnya. Lu tahu berapa lama durasi adu panconya sampai si pria berkulit hitam ini nyerah? 1 hari 1 malam. Jadi dari awal karakter Santiago ini digambarin seseorang yang gigih segigih-gigihnya. Nah, dari kisah tadi, pelajaran utama yang gue dapet yaitu untuk menjadi seorang pria maskulin itu bukan tentang seberapa kaya diri lo, apakah lo punya McLaren atau enggak, seberapa banyak cewek yang lo punya, atau lo punya otot kayak Arnold
Schwarzenegger, sorry pengejaannya, punya banyak anak kayak Genghis Khan. Tapi menjadi maskulin itu esensinya adalah gimana respon lu terhadap kejamnya dunia, gimana lu mengendur. Lu secara sukarela dengan segala kemampuan maksimal yang lu punya menahan penderitaan atau cobaan yang datang. Gak ada kata menyerah di sini karena Santiago sendiri bilang di kutipan yang paling ku suka, "A man can be destroyed but not defeat." Seorang pria bisa saja dihancurkan tapi tidak untuk dikalahkan. Ini benar-benar kutipan terfavorit gue dari novel ini. Bahkan gue foto pakai HP lama gue di tahun 2019 pas lagi baca halaman yang nampilin kutipan ini. Gara-gara mindsetnya ini, Santiago berhasil ngalahin ikan marlin raksasa dalam ajang adu kekuatan selama 3 hari. Bayangin, dia ini manusia dengan perlengkapan seminimalis mungkin, setradisional mungkin, melawan seekor monster raksasa di alam liar yang secara power jauh lebih besar. Dan dia berhasil menang, tapi tantangan gak berhenti di situ. Darah ikan marlin tumpah dan bercampur air laut karena ditusuk pakai tombak sama Santiago. Akibatnya ini mengundang ikan hiu. Ronde kedua pertarungan Santiago melawan monster di alam liar dimulai. Kali ini Santiago, si nelayan tua, bertarung melawan hiu-hiu yang menggerogoti ikan marlin tangkapannya. Santiago anti menyerah dong, enak aja udah capek-capek bertarung 3 hari, masa ujung-ujungnya buat ngempanin hiu doang. Bermodalkan tombak yang dia pakai buat nusuk marlin tangkapannya, Santiago nyerang setiap hiu yang kelihatan makanin buruannya dari permukaan. Tombaknya nancap di bodi salah satu ikan hiu, tapi itu nggak menghentikannya, dia masih punya dayung. Dia pakai itu dayung buat mukul hiu-hiu lainnya yang makanin tangkapannya. Sayangnya karena saking banyaknya hiu, nyampe daratan ikan marlin raksasa tangkapannya cuma sisa tulang belulang doang. Seperti halnya di 84 hari sebelumnya di mana Santiago selalu gagal dapat tangkapan, di hari ke-85 pun juga. Cuman bedanya kali ini dia bawa pulang tulang belulang ikan marlin raksasa yang bikin semua penduduk desa kaget ngelihatnya. Sungguh heroik dan keren perjuangannya ini. Pelajaran kedua, lakuin sebaik mungkin. Walaupun endingnya gagal, kisah perjuangan lo terlihat indah, keren, dan membanggakan. Gue yakin pasti ada rasa kebahagiaan sendiri ketika lo udah berusaha semaksimal mungkin, nge-push kemampuan fisik dan mental secara maksimal, meskipun hasilnya mungkin gak sesuai harapan. At least lo udah ngelakuin yang terbaik. Lo bangga sama diri sendiri. Dan dari sini, wisdom didapat. Rasa pede yang kuat terbentuk di dalam diri lo. Like dan komen video ini kalau lo suka sama kontennya. Subscribe buat lo yang belum subscribe channel ini. Kalau lo pengen support lebih lanjut kerjaan gue, lo bisa baca ebook panduan berhenti PMO di mana gue bahas step by step supaya lo bisa terbebas dari kebiasaan kotor PMO. Ebook ini udah terbukti works. Lo bisa cek testimoni di link yang gue taruh di deskripsi. Atau kalau lo tertarik konsultasi one on one sama gue via video call atau email, lo bisa juga cek link di deskripsi untuk pengajuannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.